pelatihan Fiksi Mini hari ini bersama dengan Bapak Gol Ago. Yang kami hormati Ownership Publishing Bapak Indra Devandra dan yang kami hormati untuk narasumber malam hari ini Bapak Gol Agong serta para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir, diberi kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, teman-teman nih, karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan spirit yang sama, yaitu belajar hari ini. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang akan menemani teman-teman dalam serangkaian acara pelatihan hingga selesai nanti. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Ownership Publishing, yang ketiga ada materi, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Saya akan membuka acara hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini acara bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ownership Publishing kepada Bapak Indra Devandra, kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Suara saya jelas ya Mbak Dian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber cinta kita ya, Bapak Golagong, Duta Baca Indonesia yang tidak bosan-bosannya setiap bulan memberikan kepada kita. Wah, ini yang ikut 1010 di grup ini ada. Di grup WA ada 1010, ini berarti menandakan masih diminati terus ya, lebih dari 1000 ini. Luar biasa. Ya, yang kami hormati Mbak Dian, moderator, kemudian juga Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting room ini. Terima kasih. Ini banyak pelanggan tetap juga nih yang setiap bulan ikut ya, alhamdulillah. Dan semoga tetap semangat dan tetap terus mencoba untuk menjadi yang terbaik. Ya, ini kemarin 2 bulan berturut-turut itu juara 1-2-nya itu sama ya, orang yang sama. Jadi memang ini ketika karyanya bagus, ini memang bisa juara terus gitu ya. Nah, ini bulan ini si publishing ada beberapa event kelas menulis dan kemarin ada baru selesai festival dongeng ya. Minggu depan ada 3 kelas menulis lainnya ya, ada cerpen, ada puisi, ada dongeng. Nah, ini silakan nanti teman-teman bisa membaca Instagram atau Facebook kami di publishing dan nanti bisa ikuti kelas-kelasnya. Dan pada malam hari ini ya kita untuk kesekian kalinya dari Fiksi Mini ini kalau nggak salah dimulai bulan April 2022. Jadi ini udah berapa bulan ini, berapa edisi ini udah banyak banget. Dan setiap bulan itu tidak kurang dari 5 buku yang diterbitkan ya. Pernah 10 buku yang diterbitkan dalam setiap bulan karya para penulis fiksi mini yang lolos kurasi. Sampai-sampai, Dra, saya ada buku kedua mau terbit ya. Oh iya, ini jadi karya fiksi mini Pak Golagong itu kemarin kan sudah diterbitkan dalam kumpulan 50 fiksi mini. Nah, ini teman-teman kalau yang pengen belajar fiksi mini itu memang harus banyak baca karya fiksi mini dari Pak Golagong. Ini karena ada 50 plot twist ya. Yang keduanya 50 terbit kapan? Gimana? Yang keduanya. Oh ya, keduanya ini insya Allah awal bulan depan kita luncurkan. Dan yang kemarin belum beli bukunya ataupun e-booknya itu bisa pesan. Jadi kalau yang keberatan dengan ongkir yang jauh itu bisa beli e-book ya. Kalau e-booknya itu hanya 45.000 sudah bisa membaca 50 fiksi mini karya Golagong semuanya ya. Nah, ini yang
buku kedua ini insya Allah awal bulan depan akan segera terbit ya. Ini juga untuk membiayai perjalanan Pak Golagong ke Eropa ya Pak ya, mau Nah, iya. perjalanan ke Eropa. Nah, ada diam. Ya, maaf Bisa. ini di belakang ada yang ramai. Iya. Nah, ini si publishing menerbitkan karya-karya para penulis ya yang kalau malam hari ini nanti pada lulus kurasi nanti bisa sebuku dengan Pak Golagong. Nah, ini mungkin sudah banyak yang sudah pernah sebuku dengan Pak Golagong. Jadi nanti bisa punya buku sendiri. Kalau udah ada 50 fiksi mini, ini nanti bisa dikumpulin sendiri dan jadi satu buku kumpulan fiksi mini sendiri. Nanti dari si publishing siap menerbitkan. Gitu Iya, ya. benar. Jadi pada malam hari ini yang ingin lolos kurasi tentunya harus menyimak materinya dengan baik ya. Karena bulan bulan apa ya waktu itu? bulan Februari itu tidak sampai separuh dari peserta yang mengirimkan naskah itu lolos kurasi. Jadi tidak selalu lolos ya, bahkan banyak sekali yang berkali-kali tidak lolos ada ya. Jadi tiap bulan hanya sekitar 60%, 70% ya. Setelah 50% dari peserta yang mengirim ini yang lolos. Jadi Bapak Ibu Kakak Adik ini bisa menyimak dengan cermat materinya supaya nanti bisa menulis dengan baik dan bisa lolos kurasi. Nah, kalau lolos kurasi nanti bisa sebuku dengan Pak Golagong Duta Bahasa Indonesia. Begitu ya. Ini saya rasa cukup dan saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Semoga di kelas ini banyak yang lolos kurasi. Dan jangan lupa sebelum nulis belajar dulu dengan membaca karya-karya dari Pak Golagong. Bagaimana membuat plot twist ya, bagaimana membuat fiksi mini yang keren ini memang harus banyak baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra untuk sambutannya. Wah, ternyata kerjasama dengan Pak Golagong ini sudah berlangsung 1 tahun lebih untuk Bapak Golagong menjadi pemateri dan menerbitkan banyak sekali buku ya, Mas Indra ya. Kurang lebih 50 lebih ya untuk Itu yang yang 1 tahun itu yang fiksi punya mini. beliau ya. Kalau kerjasamanya mulai 2020, itu waktu itu gempa Wah, literasi ya. Iya. wah Tidak luar tahu ya. biasa. Ya. Keren banget. Dan Jodoh kali ya. peminatnya selalu banyak. Iya, iya betul Pak. Ini jodoh nih. Perjalanan bersama Pak Golagong sudah sangat panjang untuk si publishing sendiri. Dan acara selanjutnya adalah materi dari Bapak Golagong. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan sedikit profil dari beliau. Saya bingung nih Pak pilih yang mana karena pengalamannya luar biasa. Mungkin saya ambil inti-intinya saja ya, Ya, Bapak. Saya boleh. bacakan sedikit. Izin share screen. Ini dia profil Bapak Golagong. Beliau adalah Duta Baca Indonesia. Dan prestasinya banyak sekali. Bapak juga ini ya atlet badminton ternyata. Iya. Juara kedua se-Banten, juara badminton pon cacat 1985 sampai 1980, Itu luar juara biasa. kedua itu yang pertamanya tangannya Ya. 2. Juara kedua se-Banten. Oh, Yang pertamanya tangannya 2. oh yang di 1981 ya, Pak? Iya. Oke. Lanjut Asian Para Games juga juara double beregu sampai di Jepang. Keren banget. Lalu ini langsung nih karya-karya. Nah, ini dia buku yang paling boom ya Pak sampai dibukukan, ada buku Balada Si Roy. Dan Bapak Golagong ini sudah menerbitkan 125 buku. Dan yang terbaru ada ya Pak. Iya. Mana Nanti ini tuh si bukunya? publishing yang nerbitin. Wah, keren banget nih. Nah, ini dia. Ini yang kemarin lagi heboh ya Pak, Safari Literasi Duta Baca Indonesia. Kalau nggak salah terakhir kemarin di Bengkulu ya, Iya, di kemarin sosial medianya Bapak. di Malang di Batu, barusan pulang Malang dari ya. Batu nih. Oh, nah malah ada yang lebih baru lagi, baru pulang dari Batu. Habis Beliau dari rajin Bengkulu, sekali ya. habis dari Bengkulu ke Batu.
Oh, oke. Beliau rajin sekali untuk Safari Literasi Duta Baca Indonesia. Jadi ingin memberikan insight kepada para teman-teman yang di Indonesia bahwa membaca itu sehat, menulis itu hebat. Mungkin saya sampai bingung ya mau dibacakan yang mana nih, Pak. Ah, Beliau juga pernah di Gramedia, di majalah Hai tahun 1989 sampai 1990, lalu di Kartini Group, lalu beliau juga pernah di Indosiar, di RCTI sebagai senior kreatif, lalu di Banten TV dan freelancer di PH. Nah, ini dia 2 novel Pak Gol Agong yang disinetronkan. Di sini juga ada Balada Si Roy yang difilmkan. Dan banyak sekali seminar dan pelatihan di luar negeri yang beliau ikuti. Ada seminar literasi bersama mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir di 2005, seminar literasi di Frankfurter Bukarest Jerman tahun 2015, pelatihan menulis kepada para mahasiswa diaspora di Mesir, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Sarawak. Luar biasa sekali prestasi dan pengalaman beliau. Jadi malam hari ini kita sangat beruntung untuk bisa berada di kelas bersama Bapak Gol Agong. Saya tidak ingin berlama-lama di sini karena pasti sudah pada nggak sabar Pak untuk mengikuti materi dari Bapak Gol Agong. Baik, waktu dan tempat kami silakan. Mbak Ayu itu bisa share Ya, ini ya, saya bisa share share. screen? Ya, Ya, bisa share. Bapak. Jadi co-host ya. Ya, sudah jadikan co-host Mas Indra, Pak Gol Agong? Sudah di Oh kohos. ya. Dah, Oke. siap Pak. Nah ini oke, bentar. Karena ada yang 60% lama, jadi saya update ininya apa? Update materinya supaya nggak bosan ya. Oke, share screen. Mudah-mudahan nggak bikin bosan. Share. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, suara saya oke, jadi lanjut ya. Lanjut Bapak, clear. Oke, selamat datang kepada yang baru bergabung. Tadi ada 1000-an, mudah-mudahan yang hadir sekarang yang baru bergabung sekitar 297 ya. Nah, malam ini yang belum pernah bergabung, kita mulai dengan slide saya berdiri di bawah pohon beringin. Ya, ini kalau dijadikan fiksi mini, kita menyebutnya fiksi mini ya. Fiksi mini, karena kalau flash fiction itu biasanya di Twitter karena flash, karena tidak terikat dengan intrinsik, ya ceritanya sekelebat aja. Jadi ini ada jenis flash fiction tapi lebih awal dikenalnya, yaitu fiksi mini dengan jumlah kata yang lebih fleksibel. Nah ini kalau dijadikan fiksi mini, gambar saya ini, saya lagi berdiri di bawah pohon beringin, kira-kira apa yuk endingnya? Endingnya tiba-tiba ada yang manggil saya, nengok nggak ada. Nah itu Mbak Dian di belakangnya siapa itu? Indra ya? Di belakang Mbak Dian, di belakangnya itu Mbak Ayu? Nggak ada Pak, baju Nah. gantungan. Ini malam Senin ya, bukan malam Jumat. Nah, Oke, lanjut. Nah, saya baru pulang dari Batu nih tadi malam. Saya cukup terkejut tiba-tiba melihat di depan Balai Kota ada patung Bung Karno yang sedang bersujud di kaki Ibunda. Selama ini kita kenal Bung Karno diidentifikasi dia mendukung komunis, kemudian dia sering kawin gitu ya. Tapi sebetulnya ending, jadi ini fiksi ini dari foto ini bisa saya alihkan ke sebuah cerita. Misalnya Bung Karno ini diubah jadi pejabat, misalnya pejabat sekelas provinsi, misalnya dia hobi menikah, terus dia korupsi, tiba-tiba di endingnya, twist endingnya dia ternyata sayang sama ibunya, atau dia melakukan itu kayak Aldi Taher. Kan Aldi Taher itu
wah begini begitu tiba-tiba sebetulnya dia kena cancer atau dia bilang kan saya melakukan ini semua karena untuk beli popok. Itu kan luar biasa tuh. Itu juga bisa twist ending. Jadi dari patung seperti ini ya bisa jadi ending. Nah, ada yang tahu fiksi mini? Silahkan yang baru bergabung, Mbak Ayu, bisa nggak di open kameranya? Satu orang aja. Silakan raise hand mungkin. Silakan untuk teman-teman yang Yang mau belum mencoba jawab nih. yang baru ya, jangan yang lama. Nah, teman-teman yang baru nih, fiksi mini Ayo, adalah halo. menurut kalian apa nih? Boleh raise Feriati hand? Rembang itu, Mbak Feriati udah pernah ikut nggak? Mbak Wah, Mbak Feriati. Feriati kok ada penampakan di depan itu? Oh, yang belakang foto ya. Mbak Feriati sudah pernah ikut? Silakan open mic Mbak Open mic-nya. Feriati. Pernah ikut nggak? Oh, pernah ya. Mbak Lesi Adriani pernah ikut nggak? Siapa yang belum pernah ikut? Raise hand dong. Sudah berkali-kali ada yang Berkali-kali. rajin sekali ikut Ini ya Pak. Mbak Retno Wigati pernah ikut nggak? Ini ada yang menjawab di kolom chat Pak. Oh, Oh Pak, Mbak Galuh Duti. Pak Galuh apa katanya? Boleh nih. Mbak tuh Mbak ini Mbak Retno Wigati mau pernah ikut apa baru bergabung? Retno Wigati. Nah, open mic-nya. Oh ini. Hilang. Mbak Galuh Duti. Apa katanya? Boleh. Ini udah raise hand. Boleh. Ya, boleh. Open mic, silakan. Nah, udah 4 orang tuh. 4 orang open mic siapa aja tuh, Mbak? Mbak Galuh Duti, Mbak Karniti, Mbak Cahyati, dan Mas Abdur aja. Maria da Costa belum tahu apa-apa katanya. Cerita singkat. Mbak Retno mau open mic? Siapa lagi? Ayo silahkan yang raise hand tuh langsung open mic aja. Oke, langsung silakan sudah saya ask to unmute. Silakan. Halo. Halo. Ayo. Ada siapa nih? Ada Mbak Galuh, nih. silakan. Mana Galuh? Fiksi mini adalah sebuah cerita pendek yang terdiri dari 300 kata yang mempunyai plot twist. Setahu saya itu, Pak Golago. Oke, nggak apa-apa. Mbak di mana tinggalnya? Saya di Malang. Di Malang? Ya, di Malang. Kemarin saya ke Batu, nggak ke Batu ya kemarin. Saya ke Batu kemarin. Dekat, lumayan dekat dengan Malang. Lumayan dekat, oke. Siapa nih? Saya mau menjawab bisa. Yuni Firlian, silakan Yuni Firlian. Boleh. Yuni Firlian. Yuni Firlian. Sebentar. Oke, silakan Mbak Yuni. Halo. Mbak Yuni Firlian. Udah terdengar suaranya Pak, Mas? Suara Ya. terdengar. Terdengar jelas. Kalau dari cerita dari awal tadi cerita Mas Golagong itu dari cerita apa namanya patung Pak Bung Karno dengan Ibu. Jadi kalau cerita mini itu cerita mini itu dari satu latar belakang dan dengan waktu yang sama kita jadikan cerita pendek gitu aja. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu ya Mbak Ayu. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih ya yang sudah komentar di kolom chat juga. Oke, saya senang. Jadi kita sekarang bikin huru-hara aktif ya. Raise hand, open mic, bebas. Interupsi saya kalau salah, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Jadi fiksi mini ini adalah, nah ini dia. Jadi yang tadi semua benar ya. Ini saya menganalogikan. Ceritanya bergerak cepat seperti orang lagi surfing. Ending ceritanya ibarat seorang peselancar di pucuk ombak yang tidak tahu nasibnya akan seperti apa. Siap terpental jatuh, tenggelam jatuh, dan mati, atau sukses menari-nari di tebing ombak. Jadi pokoknya pembaca itu akan kaget aja. Nah, di situ nanti akan saya ajarkan bagaimana bikin kagetnya ya. Kalau yang sudah pernah gabung kan sudah tahu. Ini sekarang yang belum. Oke. Nah, ini dia. Lihat foto ini ya. Ini juga bisa dibikin twist ending. Jadi ini foto saya tahun 1974. Jadi saya ini baru bangun dari operasi. Ini bisa dibikin cerita. Begini. Jadi ada anak kecil, tiba-tiba dia terbangun dari operasi,
Lalu dia kaget berteriak. Jadi anak kecil ini misalnya, kalau dibikin ceritanya anak kecil ini lompat dari pohon karena ingin terjun payung seperti tentara yang dilihatnya dari pesawat terbang. Jadi si anak ini terinspirasi, wah asik sekali tuh terjun payung. Maka dia naik ke pohon, lalu dia lompat, terjun tanpa parasut, kemudian tangannya patah. Lalu harus dioperasi, diamputasi. Nah, twist endingnya apa? Dia bangun, dia berteriak ke ibunya nyari. Ibu, kenapa tangan saya kok jadi buntung? Nanti panjang lagi enggak? Kata si anak. Lalu jawaban ibunya twist ending. Kan biasanya orang kalau nanya seperti itu, ibunya pasti akan jawab, kamu nih anak kecil dasar bodoh, masa tangan diamputasi bisa panjang lagi? Emangnya gigi tanggal bisa tumbuh lagi? Emangnya rambut dibotakin bisa tumbuh lagi? Tapi orang tuanya bilang, iya, nanti panjang lagi. Nah, itu juga twist ending. Jadi jawaban-jawaban ending yang mengejutkan. Itu juga bisa. Si pembaca tiba-tiba terkecoh. Loh, ibunya malah jawab begitu. Kok panjang lagi? Nah, nanti diteruskan. Nah, kalau versi nyatanya, setelah saya dewasa, kan saya tiap hari tuh nungguin, kok nggak panjang-panjang ya, Bu ya? Kok nggak panjang-panjang? Tapi setelah dewasa, ibu saya bilang, tangan kamu panjang lagi kan sekarang? Iya, tangan kamu itu ada di teman-temanmu, ada di guru, ada di sahabat, sekarang ada di istri dan keempat anakmu. Jadi esensi bahwa tangan panjang lagi itu adalah sebetulnya kolaborasi atau kita saling ketergantungan, saling tolong-menolong. Seperti itu. Nah, itu juga bisa dijadikan ending twist-nya. Ya, oke. Nah, jika ingin jadi penulis, kita harus mau membaca. Enggak ada kata lain. Karena Allah juga menyuruh kita membaca, Iqra. Jadi kalau kita nggak melewati fase itu, nggak bisa. Bukan hampir lagi, semua penulis itu mengabdikan hidupnya pada surat Al-Alaq tadi. Allah nyuruh kita baca, maka baca. Nah, para penulis memberitahu kepada teman-temannya atau saudaranya atau kenalan-kenalan barunya bahwa saya bisa menulis ini karena membaca. Satu, otak produktif, peduli pada lingkungan, fokus pada masalah, bisa menurunkan stres, terhindar dari insomnia, tidak pikun. Nah, orang yang baca 30 menit sehari aja itu 2 tahun hidupnya lebih lama. Dan itu terasa oleh saya. Jadi produktif. Nah, kalau ingin jadi penulis, nggak usah punya cita-cita seperti itu. Pokoknya kamu baca, pasti hadiahnya bisa nulis. Nah, saya kenapa sama Indra si publishing itu mulai fiksi mini itu tahun kemarin ya, tahun 2022. Itu sampai hari ini sudah menulis 100 flash fiction, bayangin. Jadi saya udah punya antologi 100 buku bersama si publishing dan bersama teman-teman. Nah, fiksi mini 1 sampai 50 udah terbit tuh bukunya. Sekarang mau terbit yang 51 sampai 100. Bayangin tuh. Ini semua karena saya hobi baca dan hobi traveling. Dengan traveling mengamati lingkungan. Traveling itu tidak selalu harus pergi keluar kota. Di kota sendiri juga enggak apa-apa. Nah, bahkan saya mencari ide, bahkan menemukan ide itu harus traveling benar-benar. Naik sepeda, ya. Jadi saya ngumpulin. Kenapa sampai hari ini saya bisa produktif? Karena itu. Isilah ceruk hati. Jadi kalau kamu ingin jadi penulis, nggak bisa bengong terus di rumah. Nggak bisa melamun, nanti kesurupan. Apa? Jangan aja menulis di malam Jumat tanpa persiapan. Nanti melamun, nanti ada yang lewat. Jadinya kesurupan. Ya. Bahkan ke luar negeri, ini juga bagian dari Iqra tadi. Bagian dari membaca. Dengan keluar negeri, novel-novel saya ada juga yang settingnya di luar negeri. Seperti itu. Oke. Bapak, maaf videonya mati. Oh, masa sih? Walah. Videonya mati? Video kamera maksudnya. Oh, ayo. Ya, enggak. Oke. Sekarang, loh, Oke, mati ya? sudah. Ntar dulu. Nah, ini baru, tapi masih agak gelap. Masih mati? Ntar dulu. Kok mati ya? Oke. Tunggu ya. Kalau Oke.
Nah, Ya, sudah. sudah, thank you. Ya, Aduh, sama-sama. udah lanjut. Kita share screen ya. Udah, share screen-nya masih. Oh, masih? Ya, masih share screen-nya. Oke, ini nih, sini ya. Ini. Masih ya? Oke. Udah. Ini. Minimize. Ini. Ya. Maunya gimana? Oke, sip. Oke, lanjut ya. Mohon maaf ya. Ini kendala orang tua nih dengan digital imigran ini harus adaptasi nih Mbak Ayu. Nah, Oke, Pak. nah ini saya beritahu proses kreatif saya dari mulai traveling, nggak punya komputer, dari mulai musik itu yang nggak pakai baju itu saya kalau traveling mau mengetik tuh saya datang ke balai desa diketuk gitu sore-sore, Pak udah bubar ya, ada mesin ketik nggak Pak? Boleh nggak saya pinjem Pak? Nah, saya kasih tahu saya ini calon penulis Pak. Udah, ya sudah silakan. Mana KTP-nya saya dikasih dan tidur di situ. Tidur di balai desa. Pokoknya asik. Ini sekitar tahun berapa ya? 87 tuh. Lalu yang bawah pakai baju kotak-kotak itu sudah jadi wartawan. Belum ada laptop. Tahun 92 yang kanan rambut gondrong pakai komputer, baru kebeli saya tahun 92 PC ya, personal komputer. Nah, ini bagian dari proses kreatif. Kenapa orang-orang seperti saya yang usianya sudah lanjut gitu ya, masih tetap produktif karena melewati proses ini. Nah, teman-teman sekarang sabar. Sekarang belajarnya ke saya, terus isi ceruk hatinya ya, jiwanya dengan cara membaca dan traveling. Harus. Penulis itu orang pilihan. Dia harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pembacanya. Seperti itu, ya. Nah, ini novel-novel saya. Ini novel saya, lanjut aja ini. Nah, bahkan saya sudah merasa kurang bank naskah saya. Nanti April Mei ini tahun 2024 saya merencanakan keliling Eropa 11 negara bersama istri. Nah, saya akan bercerita supaya teman-teman mendapatkan satu atmosfer bahwa penulis itu memang rada-rada aneh ya. Jadi waktu saya melamar Tias, istri saya orang Solo, saya bilang, Mas kawinnya apa? Kata Tias. Seperangkat alat sholat, kata saya. Aduh, itu mah biasa. Emas deh. Nanti kalau nggak punya duit kita jual ya. Itu juga biasa. Lalu apa? Perpustakaan. Nah, kata istri saya, asik nih perpustakaan. Masih kurang tapi ya udah keliling dunia tapi dicicil. Jadi waktu ijab kabul tuh, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, mas kawinnya yang kedua emas sekian gram, lalu perpustakaan dan keliling dunia dicicil. Nah, jadi saya ke istri baru ngasih 10 negara. Nah sekarang cicilan tahap kedua, tahap ke-1 10 negara, tahap kedua sekarang nih. Jadi ini sebetulnya keliling Eropa ini tahap kedua mencicil hutang mas kawin. Dari mana uangnya? Saya bukan orang kaya. Nah, dari cara berjualan buku ini yang diterbitkan oleh si publishing. Ini ada 50 twist ending. Jadi memang kalau ingin mahir ya harus beli buku saya tuh. Ada yang e-booknya 45.000, kalau cetaknya 100.000. Nggak nyesal karena di sini ada 50 twist ending. Nanti royaltinya saya pakai untuk keliling. Nah, ini juga di luar si publishing ada buku saya Gong Smash juga sama. Silahkan cari di marketplace. Nah, ini buku baru saya. Nanti terbit 15 Agustus. I Am Survivor. Ini buku kedua dari Gong Smash. Jadi ini duologi. Bahkan trilogi. Ada yang ketiganya sedang disiap. Nah, sabar ya. Saya belum kasih teknik dulu. Belum kasih teorinya. Sekarang tukar-tukar pikiran dulu. Ini apa nih? Suara saya masih kedengar? Jelas, Halo? Bapak. Jelas Jelas ya? suaranya. Nah, ini tahun 20 saya tahun 2021 saya diamanahi jadi duta baca menggantikan Najwa Shihab.
Nih, saya mau kasih tahu rahasia bahwa sekarang itu di Indonesia kekurangan buku ada 270 juta penduduk, baru 22 juta buku tersedia di perpustakaan. Jadi satu buku di perpustakaan itu antri 90 orang untuk pinjam buku itu. Ya, saya tanya ke Perpusnas, kenapa? Nggak ada anggaran nyetak? Oh bukan. Tapi apa? Kata saya. Perpusnas menjawab dan itu sangat menohok. Nggak ada penulisnya. Bayangin tuh. Jadi yang malam ini ikut pelatihan, ayo nulis buku terbitkan oleh SIP Publishing. Jadi setiap saya melakukan perjalanan selalu mengajak orang-orang untuk menulis. Ya. Nah, fiksi mini itu bisa dari kehidupan sehari-hari, dari realitas. Pakailah cara 5W plus 1H. Pada tahu ya 5W plus 1H ya? Oh ini Retno Wigati udah beli, alhamdulillah. Oke ya, jadi pakai 5W1H udah pada tahu ya? Silakan komen di kolom chat ya. Oke. Nah, saya akan bercerita beberapa fakta yang kemudian jadi fiksi mini. Misalnya, teman-teman di sini pasti kan ada yang sering traveling lalu menginap kan? Nah, Iya. saya mau bercerita Mbak Ayu ketika saya di penginapan. Oke. Nah, begitu saya masuk ini di sebuah kota namanya Pangkal Pinang. Saya datang ke sana diundang oleh Gramedia, disimpan di Hotel Santika. Nah, kebiasaannya setelah itu diculik oleh komunitas lalu dipindahkan penginapannya ke hotel yang lebih murah lah karena komunitas. Begitu saya masuk, wah ini hotelnya kayaknya ada hantunya nih. Karena suram warnanya, warna dindingnya suram. Kemudian kayaknya sih sudah jarang yang menginap di sana. Begitu masuk ke lift, waduh, lift ini jangan pakai lift ini rusak. Lift yang sebelah sana, ternyata liftnya agak ke pojok dekat dapur. Wah, begitu saya naik lift, bludak, bluduk, bludak. Begitu keluar, lorongnya, waduh, saya lihat lorongnya panjang, kusam gitu, karpetnya juga udah kotor. Saya lihat apa ada suster mesot di sebelah sana gitu ya. Lalu saya masuk kamar, ceklek, tiba-tiba di atas tempat tidur itu ada lukisan nenek-nenek di atas tempat tidur. Wah, otak saya langsung berjalan tuh. Wah, ini kayaknya bikin fiksi mini horor nih. Karena saat itu Indra pesan saya, Mas Gong, bikin fiksi mini horor. Saya tidurlah, udah mandi. Ketika mandi itu, saya membayangkan, wah ini lukisan nenek-nenek ini mengganggu. Saya tidur tuh, bayangin tidur di atasnya lukisan nenek-nenek. Nah, saya ambil tuh lukisan nenek-neneknya, saya masukin ke lemari. Saya tidur, bunyi, geledak, geluduk, geledak, geluduk. Waduh, lukisannya bunyi nih. Saya buka lemarinya, wah masih ada. Terus saya ke toilet, buang air kecil. Begitu saya masuk lagi ke kamar, lukisannya udah nempel di dinding. Saya ambil, saya buang tuh ke parkiran lewat balkon. Saya buang, wah tidur saya. Mati lampu. Waduh, mati lampu. Nyalain ininya apa? Senter di handphone. Ada yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ini benar nih kejadiannya nih. Pas saya buka, ternyata office boy bawa lukisan itu. Pak, lukisannya jangan dibuang. Wah, kenapa? Dipasang lagi sama dia. Ini lukisan sudah meninggal nenek-neneknya dan dia pemilik hotel ini. Waduh. Terus kata saya pindah deh ke kamar lain deh. Di semua kamar ada lukisan ini, Pak. Wah. Gitu jawabnya. Kalau gitu, udah saya keluar dari hotel ini. Nah, itu cerita di penginapan. Di pasar, di perempatan jalan, di jembatan, di semua tempat. Saya selalu menemukan fiksi mini dengan cara 5W plus 1H ini. Ya, gimana Mbak Ayu? Bosan nggak nih? Enggak, Pak, seru banget ternyata dari hal yang apa namanya sehari-hari mungkin ya. Maka dari itu Iya, kita harus rajin-rajin traveling, harus rajin-rajin melihat keluar supaya bisa ada input sehingga nanti kita bisa menelurkan ke dalam sebuah karya gitu ya, Pak ya. iya. Jadi memang kalau mau jadi penulis ya harus peka ya. Iya. Panca inderanya harus peka, lihat kiri kanan.
Udah sebetulnya penulis itu melakukan kerja-kerja wartawan gitu Oh. dengan 5W1. Banyak nanya kan, coba deh Mbak Ayu keluar ke jalan. Memang perempuan kadang-kadang suka berisiko dibikin apa nyinyir gitu, tapi makanya caranya harus elegan. Misalnya elegan gitu Gimana ketika tuh, itu, Pak? misalnya gini ya, lagi naik apa ya, ke mall lah, misalnya ke mall. Ya. Ke mall jalan kan, menawar kan, misalnya mau cari baju. Ya. Si pramuniaganya boleh laki-laki, boleh perempuan. Karena yang bertanya perempuan sebaiknya cari pramuniaga perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki juga nggak apa, kan tinggal nanya harga nih. Oh ini harganya berapa? Terus udah gitu, wih bagus ya, Mas. Banyak ini yang beli gaun ini Mas. Nah jawabannya nunggu lah. Emang Mas sudah lama di sini? Nah berdialog lah. Jadi gini, asal kamu beli. Jadi kamu kalau mau beli sesuatu, manfaatkan itu untuk interview Wawancara. atau iya atau wawancara. Nah, jadi modal produksinya udah ada. Gitu. Dan dengan cara-cara seperti itu jangan kaget bahwa si pramuniaga itu ternyata mahasiswa S2 misalnya. Ternyata ibunya sedang sakit kanker misalnya. Banyak itu. Banyak ide-ide bergentai bertebaran di mana-mana. Dari tadi horor-horor mulu nih, Pak. Sampai ide aja bergentayangan. Iya, bergentayangan. Nah, oke. Kenapa ada flash fiction? Jadi flash fiction itu cerita yang berkelebat, itu biasanya disimpannya di Twitter, ya. Karena ini selalu terburu-buru, cepat bosan, cerita jangan terlalu panjang. Coba kalian masuk yang mana coba di kolom chat. Saya pernah sengaja duduk sendiri di alun-alun, maksudnya mau nyari ide, nggak dapat karena keasikan jajan. Ini Henny Puspita. Saya banyak ide cerita horor. Iya, nggak apa-apa tuh. Ini Bagus cerita. ya, Pak. Bisa jadi fiksi juga. Ya. Ini rata-ratanya terburu-buru, cenderung menyendiri, cepat bosan, saya lebih cepat bosan. Oke, nah Bayu cerita lagi. Suatu Ya. hari saya di Bukit Tinggi. Saya disuruh tidur di Novotel. Kata saya, Ya. bosan kalau di Novotel, nggak ada sesuatu. Saya pindah ke Hotel Jogja yang tua sekali. Dulu kalau di Purwokerto tuh hotel model-model Borobudur, tapi Borobudur sekarang udah modern. Nih teman-teman, ada yang dari Bukit Tinggi nggak di sini? Jadi Hotel Jogja itu bangunan kolonial. Saya justru ke situ tuh karena pengen bikin fiksi mini. Bangunannya gitu ya. Begitu masuk kamarnya hadap-hadapan ada lorong. Nah saya masuk ke kamar. Kunci udah mulai kecium tuh. Wah nih bau kembang. Terus saya pakai blazer. Mandi dulu, bukalah pintu. Udah jam 1 malam tuh. Di ujung sana ada noni Belanda. Itu beneran, Pak? Denger dulu dong. Itu. Coba ayo nengok dulu ke belakang. Wah, ada noni Belanda. Saya datang ke situ. Halo, kata saya. Halo, kata dia. Duduklah saya, duduk. Saya mau dibawa kemana, noni? Namanya tuh siapa dia ya? Catherine. Catherine apa ya? Catherine. Nama saya Catherine. Saya baru meninggal sekitar 100 tahun yang lalu. Oh, gitu. Ada tuh nanti di buku kedua tuh. Nah, teman-teman nih, jangan lupa nih harus update buku-bukunya Pak Gol Iya, Agung. pokoknya seru. Susah dapat ide, kadang udah mikir plot twist tapi cuma dieksekusi di lamunan, nggak ditulis. Oke ya, jadi rata-rata cerita horor tuh bagusnya yang selalu apa nih, cepat menyendiri, cenderung menyendiri. Itu harus baca cerita horor. Oke, nah ini dia. Dihidangkan cepat, tiba-tiba habis dengan rasa penuh kejutan, ingin nambah lagi. Itu fiksi mini seperti itu. Tiba-tiba lagi asik tegang, kaget kita. Nah, itulah fiksi mini. Ya, jadi saya ingin memberitahu bahwa fiksi mini atau orang menyebut flash fiction, ya. Jadi di Indonesia, di dunia ini, kalau sastra, kalau misalnya ada yang nyebut, kamu kuliahnya di mana? Di sastra. Nah, kalau di sastra berarti ada dua. Kamu hobi puisi apa prosa? Prosa. Nah, prosa itu dibagi lagi cerita pendek dan novel.
Ya. Kalau puisinya ada puisi soneta, puisi esai, puisi gelap, puisi apa lagi ya? Puisi perjalanan, puisi haiku, sonian, banyak lah ya. Nah, tapi kalau fiksi jenis prosa ada dua, cerpen dan novel. Nah, cerpen dibagi lagi 3. Biasanya disebutnya cerita mini atau fiksi mini. Tiba-tiba setelah ada medsos muncul istilah flash fiction karena ada Twitter. Nah, itu penggagasnya itu bukan penggagas, maksudnya yang mempelopori munculnya flash fiction di Twitter itu Agus Nur, Eka Kurniawan, Clara Ang, satu lagi siapa ya? Lupa saya. 3 orang. Ya udah itu. Agus Nur, Eka Kurniawan, dan Clara Ang. Nah, muncullah yang disebut fiksi mini menjadi flash fiction. Nah, kalau fiksi mini sudah ada sejak saya muda. Jadi, waktu saya jadi wartawan tahun 88 sampai 90, itu kalau kita baca koran atau majalah, atau saya lagi di redaksi nih, tiba-tiba ketika di layout, disusun, itu ada yang kosong di bawah. Waduh, ini kosong nih. Nah, biasanya manggil tuh wartawan yang bisa nulis cerita. Gong, sini gula gong. Ini kosong nih, kira-kira 3 kolom nih. Bikin dong cerita mini. Nah, yang dikenal fiksi mini. Nah, disitulah kemudian diisi fiksi mini. Lalu jenis kedua ada cerita pendek panjang. Jadi cerita pendeknya panjang. Biasanya kalau di koran Kompas itu 1 halaman panjang gitu. Dan kalau diterbitkan bisa jadi novel. Yang ketiga, cerita pendek yang standar yang biasa ada di koran. Yang memang begitu cerita pendek. Ya. Nah, saya mau jelasin bahwa fiksi mini, nah berapa kata sih? Nah, fiksi mini adalah karya fiksi yang singkat atau karya prosa ya. Tadi saya sebut prosa. Karena fiksi itu ada puisi. Jadi ini karya prosa yang singkat. Bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Nah, umumnya di bawah 1000 kata. Kalau kata Wikipedia 100 sampai 250 kata. Kalau di Twitter itu 140 huruf kalau nggak salah. Atau kata, saya selalu lupa nih. Nah, kalau sekarang nih dengan SIP Publishing ya, mau bikin buku, kami sepakat fiksi mini tidak boleh kurang dari 300 kata, tidak boleh lebih dari 500 kata. Jadi lebih fleksibel. Nah, yang akan saya jelaskan syarat-syaratnya ya. Nih, dibaca dulu ini ya. Ini penting nih harus dibaca. Pak izin bertanya, kalau udah ada cerita dan udah ditulis itu gimana cara untuk menerbitkannya untuk jadi novel? Wah, ini harus kelas novel nih, Igris Monarki. Ya. Ada kan ya kelas novel kalau sama Bapak? Ada. Memang nggak bisa gratis itu kalau novel itu. Dan nggak bisa banyak ya Pak ya? Nggak bisa banyak, harus bayar ya. Izin bertanya Pak, fiksi mini itu harus tidak nyata atau tidak ya? Oh, fiksi mini itu boleh dari cerita nyata diubah, ada syarat-syaratnya nanti ya. Kan tadi saya beberapa kali cerita dari kisah nyata lalu saya ubah ke ditambah-tambah imajinasi ya. Aku kalau nggak tenang pikirannya nggak bisa menulis. Kalau kamu nggak tenang jangan nulis. Kalau kamu sudah bersuami, Dewi Dovita ajak suaminya traveling, yuk kita ke mall yuk jajan. Saya juga kalau lagi nggak tenang nggak nulis, tapi saya makan yang banyak, berkebun ya, beres-beres rak buku biasanya, atau selfie nanti update di status Facebook misalnya. Jadi jangan nulis kalau lagi galau. Waduh Pak, saya lagi sendirian di perpustakaan sekolah. Ini siapa? Dewi Wulandari. Oh, Dewi Wulandari boleh on cam nggak? Saya ada cerita loh di perpustakaan. Jadi ini saya cerita di perpustakaan ya Mbak Dewi. Jadi waktu itu saya datang ke sebuah perpustakaan di sebuah pinggiran kota di luar Jawa. Ya. Waktu saya datang ke sana tinggal 1 orang si pustakawannya. Lalu beres-beres tuh si pustakawannya lagi mengerjakan tugas untuk katalogisasi. Ya.
Tiba-tiba datang 2 anak sekolah berseragam. Lalu dia datang, dia bilang, saya nanya, kamu siapa? Dia menyebutkan nama 2 orang cewek tuh pakai seragam SMA. Sekolahnya di mana? Di kecamatan yang lain. Terus si perempuan itu bilang, Pak Pustakawan, boleh saya bantu nggak beres-beres rak buku? Karena dia tuh rajin datang ke sana. Kata si pustakawannya, oh boleh. Saya kenal kamu suka datang ke sini baca buku. Ya, saya ngobrol. Dia cita-citanya pengen ke kota jadi dokter, jadi insinyur. Udah selesai beres, saya capek, ketiduran, saya tidur. Begitu saya bangun, tinggal si pustakawannya. 2 ceweknya kemana? Kata saya, oh udah pulang. Lalu datang tuh Pak Camatnya. Pak Camat datang. Wih, cepat sekali nih beres, kata Pak Camat. Dibantuin siapa? Dibantuin Golagong? Enggak, tadi ada, kita sebut aja ada Siska sama Aisyah. Siska sama Aisyah, kapan dia datang? Justru saya ke sini mau ngasih tahu. Mau ngasih tahu apa? Tetangga kita kena musibah. Ya, kenapa? Ini 2 anak sekolah, Aisyah sama siapa tadi? Siska. Tertabrak. Pas saya sendirian loh, Pak. Iya. Jadi yang datang itu ternyata rohnya. Gitu. Kaget. Ini di perpustakaan ya Mbak Dewi Wulandari ya. Coba lihat-lihat ya coba di rak buku. Biasanya tuh di perpustakaan tuh suka ada librarian ya, ada pustakawan yang suka datang ngebantuin. Ternyata harus ditanya tuh KTP-nya, lihat. Mana KTP-nya? Kalau fotonya buram berarti bukan manusia itu. Jalannya napak apa enggak gitu ya. Nah, ini dia ya 7 unsurnya. Pada baca deh. Udah dibaca belum? Jadi karakternya harus kuat, setting ceritanya harus di satu tempat. Kayak tadi di perpustakaan aja. Jangan pindah ke pasar, jangan pindah ke terminal, cukup di perpustakaan. Ya. Nah, itu bedanya fiksi mini dengan cerita pendek biasa. Kalau cerita pendek biasa, misalnya tadi cerita tentang 2 perempuan itu ya. Jadi 2 perempuan itu anak sekolah. Saya akan memulai ceritanya 2 perempuan itu ngebut karena ingin ke perpustakaan. Karena kalau nggak ngebut, perpustakaannya tutup. Maka dia ngebut. Tiba-tiba ada truk remblong, ketabrak. Nah, itu kan di jalan, ya kan? Lalu pindah ke rumah si 2 perempuan itu. Pak, ada kabar anak kita meninggal. Lalu pindah lagi ke perpustakaan, ke saya yang sedang bantuin beres-beres. Lalu datanglah si 2 cewek itu yang sebutnya rohnya atau ruhnya. Nah, itu cerita pendek. Ya. Banyak lokasinya. Tapi kalau fiksi mini cukup di situ. Di perpustakaan aja. Saya datang ke perpustakaan, si pustakawannya lagi sibuk, lalu 2 cewek datang ngebantuin. Lalu saya ketiduran, bangun udah nggak ada. Lalu datang Pak Camat. Nah, di situ semua. Ya. Oke, lanjut ya. Mbak Dewi masih di perpustakaan? Waduh, saya makin merinding katanya, Pak. Oh. Nah, satu setting lokasi. Jadi lokasi di rumah. Ini satu contoh ya. Lokasinya di rumah. Nah, jadi kalau kepaksa banget, boleh di teras tuh misalnya. Misalnya Budi melepaskan raincoat, jaket jas hujannya yang basah. Dia memencet bel berkali-kali. Teng 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 teng. Assalamualaikum. Istrinya membuka pintu. Nah, mereka masuk harus dipilih apakah di teras aja atau di ruang tamu. Jadi masih di rumah boleh. Gitu ya. Jadi kalau diberi tapi kalau misalnya banyak ya jadi cerita pendek, bukan fiksi mini. Jadi keunikannya di situ fiksi mini itu semuanya serba simpel, minimalis. Ya. Nah, contoh-contohnya ya silakan dibaca nih. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Nanti dikasih respon ya, boleh. River Dean 190 kata. Silakan.
Bagaimana? Siapa yang berani merespon? Open Boleh nih, kamera? teman-teman yang kamera. mau open mic, open cam, bisa raise hand. Silakan. Silakan mau Kalau memberikan respon dari cerita. ini dari Oh, Khalid, Syaiful Rahman nih Pak. Ada nih Ah. Pak, Syaiful Rahman. Oke. Tadi dulu Mbak Raisa, Ya. Mbak Raisa lagi, Mbak Ayu, ini ada yang bertanya Khalid, kalau satu Oh, rumah oke. beda ruangan gimana Pak? Tadi udah saya jelasin, di teras ke ruang tamu, yang dominannya ruang tamu. Boleh ya? Boleh Oke. ambil yang dominan. Oke. Silakan siapa sekarang? Mas Syaiful Rahman. Bapak Syaiful ya Rahman. silakan. Silakan Pak Syaiful Rahman. Terima kasih Bapak. Maaf kondisinya seperti ini. Kenapa kondisinya? Apa, Lapar? maksudnya tanpa background. Oh, tambah background. Kalau saya kondisinya lapar. Terima Silakan Mas kasih Syaiful. sebelumnya Mbak Di Ayu mana? dan Lokasinya di mana Mas Syaiful? dalam di Situbondo, Jawa Timur. Situbondo. Saya Saya dulu ke ini- Asem Bagus. Dekat nggak ke Asem Bagus? Oh, dekat 35 meter. 35 kilometer. Ya, saya pernah nyantren di sana. Oh, di Sukorejo. Ya, Sukorejo. Punya Sukorejo. Kiai Haji Asad ya. Oh, betul. Kayak Silakan. Mas Syaiful Rahman mau nanya apa? Udah baca ini ya, silakan direspon. Apa nih, tentang apa? Pertama merespon singkat dulu. Bahwa isi dari fiksi mini yang tertera di sini, yang terpampang ini maksimal percakapan. Oke. Banyak di percakapan, berupa percakapan seperti itu. Ya. Itu yang kami tangkap secara singkat dulu. Belum membaca secara utuh, belum sempat membaca secara utuh. Sangat simpel dan penuh dengan percakapan bentuk direct seperti itu. Itu yang mungkin tanggapan pertama. Bisa menangkap maksud cerita ini? Masih belum membaca secara utuh. Siapa yang sudah utuh? Mbak Ayu, ada nggak? Itu yang raisen 3 orang tuh. Oke, silakan ke yang lain dulu. Mbak Ayu. Oh iya, maaf ternyata Ada saya 3 unmute. orang Mbak Ayu yang raisen Iya. tuh. Terima kasih Mas Syaiful. Ini lanjut ke Mbak Sriyatni Idris nih. Ya. Saya persilakan untuk open mic. Silakan open cam juga. Iya, terima kasih. Ya. Mas, Pak Gol. Ya. Saya Bu Sriyatni Ya. dari Komunitas Ikatan Guru Penulis Tuban. Waduh, Masya Allah. saya katanya diundang bulan November ya ke sana ya? November ya? Iya, monggo. Nanti akan ada acara cerita legenda desa-desa di seluruh Kabupaten Tuban, Mas Gol. Iya, nah mudah-mudahan jodoh. Iya, insya Allah. Saya dari komunitasnya Pak Muhammad Khairu, Rumah Virus Literasi juga. Ya, Iya. silakan. Ini maaf, saya lagi di sawah. Wah, jam segini. Ibu jam segini. Iya. Soalnya ada ini loh pengerjaan jembatan di sawah, jadi nungguin. Itu di jembatan coba diperhatikan. Ya. Kalau orang-orangnya hidungnya pesek, rata wajahnya, itu hati-hati. Makanya saya kok horor gini ya ceritanya Mas Gol. Tapi saya menangkap dari cerita Raiferdin ini, di situ ada percakapan antara kayak orang di dunia lain gitu dengan seseorang. Nah, namanya Nanda, karyawan TV swasta. Kayaknya saya kok melihatnya masuk ke dalam cerita itu, ceritanya begitu hidup. Lah, saya itu pengen nulis yang seperti ini itu gimana Mas Gol caranya? Oke. Sekarang saya jelasin dulu ya Mbak Ayu ya. Iya, Ya makasih. Pak. Terima kasih Bu Sriyatni.
Kelihatan, Bu. Ya. Makasih. Jadi gini, saya sering sekali membaca atau apa kita paham don't judge the book by the cover gitu ya. Ya. Atau misalnya lihat orang jangan dari penampilannya gitu. Nah, karena sekarang zamannya literasi digital, zamannya medsos, lalu saya terinspirasi membuat cerita ini. Jadi amanat dari fiksi mini yang ini sebetulnya don't judge the book by the cover, atau jangan menilai orang dari penampilannya. Itu dulu tuh, temuin dulu. Kita mau ngomongin apa nih? Kalau dalam Islam kan mau menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan itu, walaupun satu ayat katanya, ya. Nah, saya mau ngasih tahu, kalau kamu nilai orang, jangan dari penampilannya. Belum tentu dia pakai celana, pakai pakaian kotor, bau, hatinya baik. Belum tentu, bisa aja jahat, tapi bisa juga baik. Nah, saya membuat cerita tentang seorang Nanda yang dia sedang jatuh cinta pada seorang perempuan, namanya River Dean. Orang Jakarta, orang Palembang. Makanya ini saya kemas di satu setting lokasi di Sungai Musi. Oke, iya. Ya, si Nanda ini memakai cara menulis aku. Jadi point of view-nya aku. Saya sebagai penulis, jadi Nanda sebagai pegawai TV swasta. Ya, aku cium aroma tubuhnya, harum parfum berkelas. Tuh, jadi si aku nih mencium aroma tubuh perempuan, harum, parfum berkelas, blue jeans legendaris, kaos beragam bergambar rocker, bersepatu kelas dunia, wajahnya cantik seperti artis sinetron. Nah, si aku ini sedang berada di dekat si perempuan kan. Dengan memotret, aku bisa melupakan kesedihanku. Setahun lalu aku kecelakaan, tulang punggungku patah. Dia kembali memotret sungai. Nah, jadi si aku ini sedang menceritakan seseorang, dia kembali memotret. Jadi ada orang lain yang sedang ngomong ke dia. Aku dorong, nah terjawab di sini kan. Aku dorong kursi rodanya ke tembok pembatas Sungai Musi. Lalu ngomong si aku dari Jakarta, sudah sejam menunggu seseorang, kencan buta, kenal di medsos. Nah, ada dialog antara aku dan seorang perempuan yang didorong di kursi roda. Kenal di medsos, semudah itu. Tuh, itu si perempuan yang ngomong kan. Terus si laki-lakinya akunya tadi ya. Bukankah cinta itu mudah jika kita membuka diri? Dari mata turun ke hati. Terus si ceweknya bilang, dari medsos turun ke hati. Terus si laki-lakinya bilang lagi, aku merasa dia adalah perempuan yang dikirim Tuhan untukku. Dikirim mak kali. Terus si cowoknya ngomong, namaku Nanda, 30 tahun, karyawan di TV swasta. Si kursi roda menjabat tanganku. Lalu dia ngomong, aku sudah tahu sejak pertama kali melihatmu sejam lalu. Kamu pasti Nanda. Nah, kaget kan? Kenal ya? Kamu? Sudah pasti aku terkejut. Nah, dia ngomong, aku River Dean, perempuan yang berjanji menemuimu di sini. Aku semakin terkejut ketika dia bangun dari kursi roda. Nah, di sini yang merah inilah twist endingnya. Ternyata dia bangun dari kursi rodanya. Bisa jalan ya, Pak. Bisa jalan di situ, ya. Nah, ini kan perlu baca, lalu pembaca membayangkan bagaimana nih mengumpulkan puzzle-puzzle. Kalau saya tulis begini, aku sedang kalau dia diubah ya cara ini namanya showing. Teknik menulis showing, bukan telling. Nah, saya pakai cara telling ya. Telling itu mengatakan, bercerita, memberitahu. Aku cium aroma tubuhnya, saya akan ubah begini. Aku duduk di pinggir Sungai Musi. Aku akan bertemu dengan River Dean, perempuan yang membuatku jatuh cinta. Kami berkenalan di medsos, di Facebook tepatnya. Aku sudah 1 jam menunggu di sini. Kemana perempuan yang mengaku bernama River Dean itu? Aku mulai kesal. Aku hanya melihat ada perempuan berkursi roda di sana. Nah, kayak gitu boleh nggak? Boleh nggak apa-apa, tapi tidak membuat pembaca berfantasi atau berimajinasi. Itu. Ya, Nih. ya. Jadi mikir ya, Pak ya. Mikir. Ya. Oke.
Oke, Apa nih? Bentar. keren. Ini apa nih judulnya? Nih? Laundry. Laundry. Yes, coba baca laundry. Kalau ada yang mau komen lagi, respon silahkan. Baca baik-baik dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Siap. Oke, teman-teman bisa baca dulu ya. Ya, siapa yang raise hand, Mbak Ayu? Ada yang Oke, raise hand? ada dua. Udah baca ya? Mbak Ayu Sudah. udah baca belum? Sudah, Pak. Gimana Mbak Ayu dulu Jadi, dong? Gimana Mbak Ayu? Kaget Oke, nggak? kaget sih, Pak. Kaget ya. Ada plot twist-nya ya di akhir Iya. ya. Ini yang bikin dan memang kalau seperti ini modelnya kita tuh harus benar-benar apa namanya membaca lalu membayangkan sebenarnya ini yang lagi ngomong siapa. Misal di sini yang Hmm. nyuci baju siapa, Bu? Oh, ini berarti yang bicara adalah si aku. Nah, Kemudian laki-laki semua, oh berarti ini adalah si ibu gemuk ini yang ya. sedang memeriksa baju dalamnya seperti itu. Keren sih Pak, keren banget. Coba siapa yang raise hand tuh Mbak Ayu? Nih ada yang dari atas ya, ada Mbak Eti JTS. Silahkan. Bukan BTS ya? Jet, JTS. nih, Bukan temannya BTS. Jungkook. Sudah saya ask to unmute. Mbak Silahkan. Eti JTS silakan bisa open cam juga. Mana Halo? nih? Halo. Atau selanjutnya Mbak Endrik Ruth. Ini Taufik Hussein ternyata suaminya yang ambil. Suaminya malah suka sama Mbak yang Nah, itu nyuci. dia. Ya, si suami aja ketahuan. Oke, nanti saya ceritain juga proses kreatifnya. Oke, siapa nih yang raise hand kok pada enggak ini? Saya Unik ya. Oh, unik. Ini Unik silakan. Fitriani. Silakan. kalau menurut saya ini kan komedi ya. Ini kayak menurut saya kesannya tuh kayak anekdot gitu. Oke. Nggak apa-apa. Tapi paham ceritanya? Paham, jadi lebih mudah dimengerti daripada yang pertama tadi. Oke. Silakan, siapa lagi? Terima kasih ya. Jadi bebas menafsir. Siapa lagi yang mau komen? Kak Jaya. Ah, mana Kak tadi? Jaya. Kok hilang? Jaya. Ada 6 orang Silakan. nih. Siap, terima kasih. Ya. Silakan. Kalau Mas yang Jaya. ini, Di mana? ya terima Lokasi di kasih. mana? Domisili di mana? Saya lokasi di Bogor. Oh, Bogor. Kamari saya Kaci Gombong. Siap, Cigombong dekat kami di kota, Pak. Ke itu apa Al Azhar Boarding School. Oh iya. Betul. Silakan. Mangga. Siap. Kalau yang ini memang terus terang saya lebih bisa menangkap, maksudnya kalau yang tadi kayaknya saya belum. Kalau yang ini tapi memang luar biasa, maksudnya nggak nyangka gitu kalau tiba-tiba ada hal lain yang sudah kita seperti ikut alur, tiba-tiba endingnya lain gitu. Oke, jadi udah paham ceritanya ya. Nah, sekarang saya mau Paham. cerita proses kreatifnya, Mbak Ayu. Oke. Terima kasih. Kita sering kan ribut-ribut soal LGBT ya. Ya, betul. Di sini kira-kira LGBT, bisex, heterogen,
Apalagi kira-kira bisek karena dia punya anak ya. Ya. Nah, di sini saya tidak pernah menyebut dia bisek, dia LGBT, ya, dia homoseks, enggak. Tadi ada yang mengatakan ini anekdot, komedi. Kita percaya enggak dengan DNA atau genetik atau vibe lingkungan. Saya pernah kerja di RCTI, orang biasa aja kok, tapi tiba-tiba karena temennya perias tiap hari, aduh melambai gitu. Aduh, ya gitu-gitu akhirnya ke bawah-bawah tuh. Nah, ini kan sebetulnya apa yang dikatakan tadi anekdot gitu ya. Tiba-tiba Doni anak Yang kecil pakai baju Doni ya Pak ya. anak kecil kan. Cowok. Tiba-tiba muncul Doni anak kecil berumur 5 tahun. Dia memakai baju tidur milikku. Adek, bajunya bagus, beli di mana? Tanyaku. Doni nemu di lemari ayah sambil bercermin dan seolah sedang berdandan. Ya, jadi apakah buah jatuh jauh dari pedagangnya, apa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Nah, itu silahkan ditafsir aja. Jadi Ya. di sini ada 2 plot twist ya Pak ya kalau saya lihat ya. Tiba-tiba yang pakai baju tidur adalah Doni. Iya. Doni ini kan identik dengan nama laki-laki, umur Iya. 5 tahun. Kemudian ternyata Doni ini adalah anak si bapak Iya. suami dari si ibu yang laundry tadi. Oke, Iya. keren banget. Nah, ini tadi saya punya idenya soal genetik. Ketika bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya cari ceritanya apa ya? Oh, lagi ribut LGBT ini. Bahkan kemarin saya pernah nonton di TikTok ada seorang pendeta yang marah-marah terhadap jamaahnya bahwa LGBT di Indonesia ini mulai gawat. Kita yang agama Kristen tidak menolak. Untung di Indonesia mayoritas agama Islam katanya gitu. Nah, sehingga orang Islam tuh paling kuat menolak LGBT. Lalu ada soal Newton jatuh ke bawah itu gravitasi dan sebagainya. Saya mikir, nah di situ penulis tuh anehnya di situ tiba-tiba dari beberapa hal fenomena hidup jadinya ini laundry. Kenapa coba judulnya laundry? Saya lagi ribut money laundry. Jadi kayaknya asik nih laundry nih jadi judul. Padahal jadi dari segala pengalaman itu saya di-trigger oleh money laundry. Bikin laundry aja lah, jadilah ini. Gitu. Dan ide bisa datang dari mana aja ya Pak? Dari mana aja. Dan ini setting lokasinya satu kan, cuman di ruang. Semua kalau pernah laundry pasti tahu dong. Ya, di sebuah ruangan. Iya. Gitu. Nah, tadi udah 2 serius ya, ada yang komedi. Nah, sekarang yang ini nih. Silakan baca. Kalau yang udah pernah ikut pasti pernah baca. Tapi yang belum silakan. Oke. Halo, halo. Pasti ada yang ketawa. Pasti ada yang ketawa. Gimana nih? Siapa yang mau? Bayu gimana? Udah baca? Sudah baca Pak, keren banget. Lucu. Ini udah Ketawa langsung. kan? Iya, udah langsung ada yang resen nih Pak. Boleh ya Pak langsung ya Pak? Boleh langsung, Bu Eti silakan. nih. Ya. Silakan Bu, sudah open cam juga. Silakan. Ayo, siapa? Silakan Bu Eti. Bu Eti JTS. Ya, Bu Eti. Tadi udah kan Bu Eti? Udah. Yang lain dong, yang lain. Mas Aksa nih, Mas Aksa. Mas Aksan, silakan. Ya, halo. Halo, di mana? Mas Aksan di mana lokasi? Dari mana Mas? Saya di Kalimantan. Wih, Kalimantan. Di mana tepatnya? Di mana Kalimantannya?
di Kalimantan Selatan Pak, tapi aslinya dari Bima. Oh, Bima. Ente- Waduh, asik ya. Kemarin bulan apa ya? Bulan April tahun lalu saya ke Bima. Ini di Banjarmasinnya di mana? Nanti saya mau ke Teluk ini loh, ke apa? Tanah Bumbu. Oh, masih jauh Pak. Kamu di mana? Di Kelayan, di Banjarmasin Selatan. Oh, Banjarmasin Selatan. Oke, bagaimana membaca ini? Kamu bilang begini nggak? Kalau orang Jawa bilangnya, wah si Buyung ini asu. Kalau kata orang Jawa gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi yang bisa saya tangkap dari cerita ini Pak, jadi ada dua plot twist ya. Ya. Itu yang pertama, ini gurunya itu dikerjain sama murid-muridnya, tapi tahu-tahu itu adalah sebagai ucapan selamat ulang tahun kayak gitu. Nah, sekalinya mengetahui hal tersebut, gurunya ini kayak lulu gitu. Jadi kemarahannya tadi atas perbuatan murid-muridnya itu ya udah terlupakan karena ternyata murid-muridnya ini ternyata memiliki perhatian terhadap beliau. Tapi tahu-tahu pas di ending Pak, pas beliau ini membuka kado, ternyata tetap dikerjain Pak. Jadi double plot twist kalau saya bilang Pak. Ya. Oke, jadi gini ya. Pertama, lokasinya cuma di kelas kan? Iya. Nah, di kelas. Saya sering mendengar bahwa anak-anak sekolah itu suka dimarahin sama gurunya, selalu disalah-salahin. Padahal anak-anak sekarang itu butuh ruang berekspresi. Makanya saya nih ngerjain guru-gurunya, saya ngerjain gitu. Ini bahwa ada anak nakal, disalahin mulu gitu ya. Nah, udah tak kerjain aja sekalian. Ini sebenarnya pada lebih refleksi agar guru memahami banget perilaku murid-muridnya. Nah, saya mau bicara soal plotnya tadi disebut ada dua. Sebetulnya kenapa harus ada cerita di atas itu membawa pada pada jebakan agar pembaca terbawa arus bahwa si anak ini memang nakal gitu. Nah, tiba-tiba berubah karakter, kaget kan? Tiba-tiba dia yang mengingat ulang tahun ibunya, bahkan suaminya aja, gurunya, bahkan suami si guru aja nggak ingat. Nah, jadi sebetulnya cerita yang awal itu adalah alur pertama atau plot pertama yang memang diniatkan untuk menjebak si pembaca. Kalau misalnya gini, kalau kita memegang selembar kertas warna putih, lalu kita ambil di belakangnya warna merah, jadi ada dua kertas. Yang depan putih, yang belakang merah. Warna merahnya itu tersembunyi, dihalangi oleh warna putih. Tapi ketika kertas putih hampir habis di bawah, kita turunkan tuh kertas merahnya sekitar 3 cm aja. Trek. Nah, jadi ternyata di belakang cerita warna putih itu ada cerita warna merah yang muncul di akhir ujung kertas putih. Jadi sebetulnya disitulah kekuatan dari fiksi mini. Ya. Bagaimana? Mbak Ayu lanjut? Ya, lanjut Pak. Ini mau yang nerima yang raise hand lagi atau lanjut Jangan. materi? Lanjut. Nih, baca lagi. Oke, siap. Wah, masih ada lagi nih teman-teman nih. Pokoknya fiksi mini tuh harus banyak membaca fiksi mininya. Teorinya kan udah tadi. Segitu aja teorinya, nggak usah panjang-panjang. Oke, mari kita baca. Baca. Nah, ini saya tidak jadi aku, tapi langsung orang ketiga tunggal. Pak Kades.
Bagaimana? Sudah? Masih meresapi sepertinya nih. Hmm. Ini udah banyak nih Pak yang raise hand. Ya, silakan tunjuk aja. Silakan nih mulai dari yang atas. Mbak Mariana Ningsi. Saya Dari mana tuh? langsung Mariana pamit. Ningsi. Silakan open Selamat cam. Nah, malam. Selamat malam Mbak Maria, dari mana? Malam Bapak dari Lembata NTT. Lembata. Kemarin Maret ketemu saya nggak? 2002. Iya, ketemu ada foto Ketemu? juga Bapak. Iya. Termasuk dalam tim literasi kemarin waktu kita keliling di Lembata. Iya ya. Di Lembata sekarang sedang ada apa? Kemarin Janeboli ke situ ya? Iya Bapak, ada teater kemarin. Iya. Ini kamu nanti banyak laporannya tuh di golagongkreatif.com. Janeboli banyak nulis di situ. Oh ya, dia di Flotim Bapak. Channel Bolinya di Flores Timur ya. Iya, dia di Larantuka ya. Iya, di Larantuka. Kami di seberang di Lembata. Nanti perpustakaan yang kemarin sempat kegiatan itu nanti di Oktober rencananya ada jambore literasi Bapak. Wah, Oktober undang saya dong ke sana, suruh undang itu Pak Bupatinya. Pak, masih ingat Golagong nggak gitu? Bupatinya baru sekarang, kadisnya juga baru. Ya. Kami sekarang sedang masuk dalam tim literasi, sosialisasi minat baca dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Bapak. Ya, menjelang selamat, nanti jambore. Ya, terus berjuang ya. Siap Bapak. Ya, Oke, siap. ini Bapak kembali ke materi. Ya. Dari beberapa contoh tadi, plot twist-nya itu ada yang 2, ada yang 1, dan lebih banyaknya di akhir. Kira-kira agak ke awal sedikit apa bisa atau tidak? Atau misalnya nanti ini kan di 500 kata. Apakah jika seandainya nanti pas di maksimalnya di 500 itu, apakah plot twist-nya itu bisa 3 atau hanya maksimalnya 2 saja Bapak? Sekian, terima kasih. Salam dari Lembata. Oke, kalau mau 3 bisa nggak apa-apa juga, tapi ya nggak apa-apa. Cuman itu agak berpikirnya ya. Mendingan buat cerita yang keduanya disimpan. Ya, jadi gini. Yang saya tulis ini kenapa 190 kata itu karena saya menyesuaikan untuk slide PowerPoint ini supaya +1. Jadi dari fiksi mini yang 500 kata saya edit lagi. Saya edit sampai 190 kata supaya teman-teman bisa langsung membaca, tidak pindah ke halaman lain. Nah, jadi kalau mau 500 kata ini bisa lebih fleksibel ya. Nah, kalau misalnya plot twist-nya disimpan di pertengahan, di awal, ya pembaca sudah tidak penasaran lagi. Jadi twist ending itu ya memang syarat dari fiksi mini, ending yang mengejutkan. Jadi mengejutkan itu bisa tidak terduga ya alur ceritanya, tapi memang bisa dalam arti terkejut, harfiah terkejut gitu ya, terkejut, kaget kita. Nah, tapi bisa yang disebut tidak terduga, yang tadinya kita pikir A ternyata B gitu ya. Bukan selalu harus kita seperti melihat setan, terkejut, bukan begitu ya. Nah, bukan maksud begini, bisa banyak hal ending twist itu ya, atau twist ending itu. Jadi tidak selalu harus terkejut seperti melihat setan gitu ya. Oke, jadi sekali lagi syarat dari fiksi mini akhir cerita yang mengejutkan atau tidak terduga itu memang di akhir. Jangan di tengah, jangan di awal. Nanti nggak diterusin bacanya. Persoalan 3 plot twist kalau bisa dicobain. Ya, dicobain. Tapi kalau susah mikirnya 2 juga udah bagus. Gitu ya. Mbak Ayu, cukup saya pindahin ya yang berikutnya. Oke, Pak. Nah, ini cerita juga selanjutnya. Jadi saya bikin fiksi mini ini untuk jenis pembaca yang beragam. Nah, sekarang ini buat remaja nih, kado ulang tahun. Silakan dibaca ya.
Bagaimana? Sudah banyak lagi nih yang raise hand nih, Pak. Seru nih Iya. ceritanya. Kalau Mbak Ayu jadi Renata gimana? Mungkin Sebel banget. Sebel. langsung ngomong. Udah buat aku aja deh kadonya. Silakan tuh ada 11 Oke, raise ini hand. saya lihat nih ada Bapak Rifan. Pak Boleh. Rifan Pak Rifan, Isrofi. Silakan silakan. Pak Rifan. Bisa langsung berikan tanggapan. Dari mana Bapak? Oh, mic-nya di-unmute dulu. Ya, Ya, sudah bisa. sudah. Silakan. Silakan Ya, Bapak. saya dari Ambarawa ya. Dari mana? Ambarawa, Ambarawa. Kabupaten Wih, Semarang. Ambarawa. Ya, ya. Masih keretanya masih ada tuh apa museumnya? Untuk yang kereta tua yang arah ke Bedono jarang, Jarang ya. jarang. Tapi masih bisa disewa itu. Oh, Yang jalan yang ke arah Tuntang. Keretanya kereta yang lama tapi pakai diesel. oh. Kalau yang ke Bedono kan pakai uap itu. Iya, tenaga pakai uap. Ya. Gitu ya. Ya. Ayo Pak, udah baca ini atau mau merespon atau mau Ini bertanya? kayaknya ya ada apa? Semacam cinta satu sama jenis ini. Masa coba? Yang benar Ya, ini Coba. antara Renata ini dan Taufik. Emang Renata nama cewek cowok? Cowok itu. Hah? Cowok. Serius? Ya. Wah, nggak apa-apa. Terus Pak, Bapak punya tafsiran seperti itu, nggak apa-apa? Ya, kayaknya itu. Oke. Mestinya kan dia berharap dari yang perempuan, tapi ternyata justru malah sama cemburu sama yang laki-laki yang satu tadi. Oke. Kayaknya begitu. Nah, berarti coba yang kedua. Oke Pak, thank you Pak ya. Ya. Coba Mbak Ayu, ini mengejutkan nih Mbak Ayu. Kalau menurut yang lain coba siapa lagi? Ini mengejutkan tadi Pak siapa tadi Mbak Ayu? Pak Rifan. Pak Rifan ini menyebut bahwa Renata ini laki-laki. Jadi sesama jenis. Nggak apa-apa, berarti ketika membaca ini masukan berharga buat saya. Oke, ada yang lain? Ada coba ini Mbak atau Mas Nanis. Yang perempuan ada yang perempuan? Perempuan, sebentar. Mbak Heni Puspita. Mbak Heni Puspita, coba ya Bapak yang tadi dari Ambarawa bisa kita dengar dari Mbak Puspita. Mana Pak? Ya, silakan. Sepertinya ada kendala teknis. Siapa lagi? Udah jelas. Halo? Halo ya. Halo, siap. Siap. Jelas, suara jelas. Jelas suaranya. Silakan. Mbak Belum ke materi. Ya. Terima kasih dulu karena udah nulis buku ini. Ibu udah baca ini Bu? Yang Iya. gimana Bu? Saya mau ngucapin karena udah nulis buku ini Mas. Oh, ya. Gimana? Boleh responnya Mbak? Ini cerita ini gimana? Cerita ini ya. Kalau Renata sama Preti itu kan cewek. Ya. Mereka sahabatan. Terus ketika si Renata ulang tahun ini, si Preti ngasih kado kan. Ya. Terus lihat si Taufik cowok yang disukainya itu juga lagi bungkus kado. Dipikirnya dia udah GR mau ke dia, ternyata dititipin ke Renata, tolong dong kasih ke Preti kayak gitu. Oke. Jadi di sini perasaannya Renata itu tumpang tindih. Ya bahagia dapat kado dari Preti, ya patah hati karena ternyata juga sahabatnya kayak gitu sih. Jadi Pak Bapak dari Ambarawa ini menarik. Jadi saya sebagai penulis itu mendapatkan ide dari orang-orang yang GR-an gitu ya. Ayu GR-an nggak? Ya. Nah, jadi Pak, ini saya mungkin kurang berhasil memberi nama Renata karena Bapak ternyata menganggap Renata itu laki-laki ya Pak ya? Ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ceritanya sebetulnya begini Pak. Renata itu naksir sama Taufik. Taufik. Renata itu perempuan Pak. Nama Renata itu. Bagi saya, tapi
Bapak menganggap itu laki-laki, tapi Bapak nggak salah karena cerita yang saya tulis sudah selesai, saya nggak punya hak lagi. Tapi saya karena ini kita berdiskusi, berarti hati-hati membuat nama ya. Saya sebagai penulis nama Renata ternyata ada yang menganggap itu laki-laki. Ada Nggak apa-apa. di sini nama itu laki-laki. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini saya sebetulnya udah berupaya agar orang menganggap Renata itu perempuan. Coba. Perempuan. Ya. Mana di sini? Happy Sweet 17 Rena, Pretty tersenyum menyalaminya. Sorry aku nggak ngasih kado, uang jajanku keburu aku beliin buku. Nggak apa-apa, Renata bangkit memeluk Pretty. Segera dapat pacar ya, Pretty menunjuk ke bangku belakang. Nah, jadi di sini ketika Renata bangkit memeluk Pretty, kalau Bapak tadi menganggap laki-laki, wah asik sekali tuh bisa langsung memeluk Pretty kan? Nah, jadi sebetulnya di sini satu upaya saya agar orang punya perasaan, wih langsung dipeluk ya, mau berarti perempuan. Itu saya menganggap begitu. Tapi kalau saya bilang begini, Renata seorang perempuan, nggak bagus juga ya memberitahu. Jangan ya. Segera dapat pacar ya, berarti menunjuk ke bangku belakang. Nah di bangku belakang itu Renata melihat Taufik sedang membungkus kado. Jantungnya seperti bunyi kereta api. Mungkin kalau kasih nama Anita, mungkin Pak Taufik udah langsung menebak itu perempuan ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi di sini sekali lagi pembaca tidak bisa disalahkan karena pengarang di sini sudah selesai. Itu ditafsir. Nah, berarti nanti saya kalau menulis cerita apapun harus hati-hati memberi nama. Gitu. Ya, ini masukan dari mungkin juga saya yang salah menafsir juga bisa. Tapi itu bagus Pak. Saya akan hati-hati. Terus tapi endingnya buat Ibu tadi, buat Ayu ini tepat ya idenya kegeeran. Endingnya bagus. Tepat bagus. Jadi ini cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, seperti itu. Ada lagunya itu. Iya betul. Cintaku bertepuk. Jadi memang saya terinspirasi juga dari lagu itu. Cintaku bertepuk sebelah tangan itu lagu kadangkala. Nah, jadi saya ingin memberitahu jika kita mendengarkan lagu, imajinasi kita harus dikembangkan. Ya, oke. Ya. Pak, terima kasih ya Pak. Lanjut Ya, ya. sama-sama juga. Lanjut ya. Banyak belajar lah dari Bapak. Nah, ini agak serius. Silakan. Yang lain baca. Saya kasih waktu 5 menit deh supaya supaya mencerna cerita ini. Ya. Ayo, yang anggota baru di sini bagaimana? Nah, boleh nih yang sudah raise hand. Seru nih ceritanya nih. Seru ya. Jadi pindah lagi kan tiba-tiba dari cinta bertepuk sebelah tangan, tadi ngasih hadiah, tiba-tiba masuk ke sini. Nah, harus beragam. Beda-beda kan setting lokasinya, temanya. Silakan, Mbak, tunjuk, Mbak. Ini ada Mbak Hani Farhani. Mbak Hani, open mic-nya. Silakan Mbak Hani Farhani. Ini kayak orang Sunda nih namanya Hani Farhani. Iya, Sunda biasanya tanya. Teteh Hani. Silakan. Anybody home? Nggak kelihatan ya. Oke, yang ada kameranya nyala nih. Pak Hari Triatmo. Silakan Pak. Pak Hari peserta baru apa udah lama? Mas Heri. Ya, Pak Hari baru apa lama nih? Ini kan adikmu Mas Heri. Adik sepupumu.
Oh, siapa? Hari Triamo? Hari sepupu. Dari mana nih? Anaknya Mas Tombak, Pak Thomas. Oh, ya Allah, anak Pak Thomas. Iya, ya. Oke. Kamu baru ikut apa udah lama? Aku ikut udah 2 kali, tapi yang ikut live baru-baru ini. Kemarin Oke. ikutnya di YouTube kemarin. Oh, di YouTube ya. Ini udah baca nih. Sudah. Nah, silakan respon. Oke, jadi ini ternyata LGBT ya, plot twist-nya. LGBT. Tapi kamu nggak nemuin di sini kan, Mas Ari, nggak nemuin ada kata LGBT, nggak ada kan? Nggak ada. Apa kali terakhir aja, udah kamu sama aku aja, jangan kita kan temenan aja. Nah, jadi memang kamu mulai menafsir-nafsir, berimajinasi, kayaknya ke sana ya. Iya. Nah, bagus itu. Oke, ada lagi mau disampaikan? Apalagi ya, yang pasti sih aku sudah beli bukunya Mas Golagong ya. Ya semoga aja nanti bisa lolos kurasi semua mudah-mudahan. Oke, iya, yang penting ikuti syarat-syaratnya ya. Iya. Oke, lanjut. Thank you ya, Mas Hari. Terima kasih, Mas Hari. Yang perempuan sekarang, Mas Mbak Ayu, yang perempuan. Oh, ini Mbak Dewi Wulandari nih. Oke, wah biasanya orang Jawa nih Dewi Wulandari. Mari kita cek dari mana nih Mbak Dewi. Mari kita cek prosesnya. Mbak Dewi. Terima kasih. Saya Dewi dari Tuban, Jawa Timur. Nah, Jawa kan? Jawa. Iya. Mbak Dewi udah pernah ikut apa baru? Kemarin Mei saya ikut Bapak, alhamdulillah lolos kurasi. Oke. Itu nggak bosan, Mbak? Mbak nggak bosan? Bosan? Enggak bosan, Pak. Enggak bosan. Jadi saya pengen nanya, kan tadi kata Indra ada 60% orang lama, 40% yang baru. Gimana? Saya berupaya agar tidak bosan. Cara apa yang saya sampaikan baru lagi kan cerita-ceritanya? Iya, Bapak. Selalu ada yang baru, Bapak. Nah, coba cerita ini gimana? Di sini saya nangkapnya ini kayak siapa? Rudi ini ya itu ya, si Yanto kan suka sama si Rudi. Si Rudinya ini suka sama si Alex. Iya. Seperti itu kesannya. Saya nangkepnya seperti itu. Jadi sesama jenis ya, sama seperti Bapak tadi yang Pak Heri ya tadi. Ya, Pak Hari. LGBT ya. Jadi, seperti itu Bapak, hampir sama. Ya, jadi buat semua nih ya, buat semua. Ini kan sangat sensitif ya, sangat sensitif. Ya. Kemarin di Amerika kalau nggak salah ada anak kecil, anak SMP apa ya, ketika disuruh mengungkapkan gagasan, bikin semacam esai, dia bilang begini, bahwa di dunia itu hanya ada 2 jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Itu hebat sekali ya. Nah, saya harus hati-hati di sini, tidak boleh menghakimi. Karena sebuah cerita itu, ya tadi kata Mas Hari, harus ditafsir, dibayang-bayangkan. Kalau saya tulis begini, Rudi seorang LGBT. Nah, dia patah hati karena pacarnya Alex. Insaf. Insaf. Jadi sebetulnya saya ingin memberitahu bahwa kalau kasarnya gini, nih kalau saya bicara kasar ya, ini mohon maaf banget. Dan itu nggak boleh sebut secara estetika dalam bahasa. Misalnya gini, Rudi penyuka lubang tai, kan bayangin. Coba, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa kita nih, sebetulnya itu kan sumber penyakit gitu ya. Tapi kalau dalam sastra nggak bisa seperti itu. Nggak, kecuali dokter ngasih saran gitu ya, atau ulama gitu, ulama memberi nasihat, kamu tuh ngasih tahu. Banyak juga orang-orang ilmuwan yang memberitahu bahwa dalam persepsi kita ya cuma 2 jenis kelamin itu. Nah, ini saya mencoba menulis itu tanpa menghakimi gitu bahwa Rudi itu begini dan sebagainya. Ditafsirkan aja lah ya. Iya, Bapak. Tapi amanatnya terasa nggak, Mbak? Iya, Bapak. Ada ya? Di sini kalau ini saya sadar ya, untuk apa yang kita lakukan ini salah jalan, yaitu di situ berarti yang Rudinya mulai insaf, Bapak. Ya di sini kan, Rud, masih ada aku yang mencintaimu. Bicaranya kalau dibentuk teater, Rud, masih ada aku yang mencintaimu, gitu kan? Kalau dalam bentuk teater, terus Rudi menepis tangannya, aku mohon maaf. Berarti dia yang lekongnya ya, si Rudi. Aku mohon maaf.
tanpa bermaksud menyakitimu. Kita berteman saja. Rud, Yanto berusaha meyakinkan. Nah, sadar Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Rudi membalik pergi dan meninggalkan Yanto yang berdiri mematung. Nah, di sini lebih dijelasin oleh saya tuh. Yanto menjerit dan berlari gemulai mengejar Rudi. Nah, sebetulnya ini yang kalimat terakhir ini bisa dihilangkan. Coba kalau ini dihilangkan sampai di atas saja masih bisa ketebak nggak ya? Bahwa Bisa, mereka Bapak. masih bisa ya? Bisa. Nah, jadi ini dihilangkan bisa nih. Ketika sadar Yanto, Rudi membalik pergi. Gitu. Oke. Jadi saya atau kita nanti sebagai penulis berupaya memberi semacam clue-cluenya atau planting information di paragraf awal. Ngasih Jadi tahu. tidak secara gamblang ya Pak ya. Iya, jangan bikin tersesat, jangan menyesatkan pembaca, dikasih clue-cluenya, nanti dibaca lagi, nanti ketemu tuh. Oh, nanti di sini kan, tuh, mana bisa Alek dipegang janjinya. Yanto merapat ke tubuh Rudi, itu ada Yanto merapat ke tubuh Rudi. Itu juga bagian dari planting information atau clue-cluenya. Apa gini Iya. bisa, ya. Betul. Termasuk Kalau yang di misalnya atas ini ya. Ya kalau saya misalnya begini, tuh mana bisa Alek dipegang janjinya, kata Yanto. Ya, terus dijawab lagi, ya jangan asal bunyi deh, jawab Rudi. Sekarang kamu percaya kan, kata Yanto. Ya gimana nggak percaya, jawab Rudi. Ya kalau jawab kata, ada kan kayak gitu, tanya Iya, Rudi, ada. jawab. Nah di sini kan, sekarang kamu percaya kan, aku nggak nyebar hoax kan. Yanto semakin mendekat lagi ke tubuh Rudi. Rudi menjambak rambutnya. Rud, masih ada aku yang mencintaimu. Nah, karena dia bukan lekong, maka diteaterkan tadi tuh. Makanya saya kasih keterangan. Yanto meraih tangan kiri Rudi. Meremasnya dengan perasaan sayang. Aduh, Rud, masih ada aku yang mencintaimu. Nah. Oke ya, udah gemes jadinya baca ini. Nah, ini juga nih, silakan baca. Ini lebih serius, terutama bagi para Bapak dan Ibu muda tuh Mahmud. Nah, Pak Gong, Ya. Pak Gol Agong ini nih waktu kita nih sudah mau Terakhir ini habis ya? ini Pak. Iya. Terakhir Boleh ya? ya Pak ya, terakhir ya Pak. Sayang sekali padahal masih seru. Mari kita baca dulu. Kalau saya sih nambah nggak ada masalah, nambah sampai berapa slide lagi. Mau nambah, silakan, nggak ada masalah. Boleh Selesai dulu kita nih ya. pasin sampai 21.30 ya Pak. Ini sekarang berapa nih? Ini 21.22. Oke, silakan baca ini ya. Oke. Ini yang terakhir kalau gitu. Aduh, gimana ini yang melamar? Aduh, nggak jadi deh. Gimana Ayu? Mbak Ayu yang melamar Ya, ini. gimana? Mau jadi calon suami ternyata kakak adik. Coba siapa yang mau? Silakan nih. Ini Bu Nur Hayati boleh? Bu Nur Hayati, boleh Bu Nur Hayati? Silakan Bu. Apakah Ibu Nur Hayati seorang janda? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu Nur Hayati udah baca ini? Dari tadi saya cari kesempatan untuk dapat ngasih tanggapan, ini baru dikasih kesempatan ini. Gimana Bu? Ibu di sini sebagai ibu baca ini gimana? Dari banyak cermin yang saya baca, saya banyak menganggap topiknya itu seperti salah sangka. Oh, Ini bagus. sepertinya saya ngambil topiknya salah sangka juga. Iya. Jadi menurut saya isi cerminnya menyatakan seseorang yang merasa dirinya ingin ditembak atau dilamar ternyata salah gitu.
ternyata salah gitu. Ya. Jadi dari sekian banyak cerpen, dari tadi saya udah mulai melambaikan tangan untuk memberikan jawaban, tapi baru kesempatan ini. Dan saya adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah Cipondoh, Tangerang, Pak. Guru Oke, bahasa oh dekat ya Bu, dekat. Iya, Pak. Wah, dekat sekali dengan rumah saya kan di Serang. Oh, Bapak di Serang. Iya. Oh iya, nanti Bapak bisa main-main ke sekolah kami, Pak. Ya, silakan Bu. Nanti saya ini besok mau ke Riau, ke Kepri ya. Saya sampai Oh, tanggal iya, 5 Bapak. Agustus ke pulau-pulau, Bu. Oh Nah, iya. oke, terima kasih Bu. Jadi memang cerita ini kan tentang salah duga. Bayangkan ya, di sebuah kantor. Jadi satu punya pengalaman di RCTI gitu ya, di sebuah kantor ada yang naksir si perempuannya, dia bercerita ke saya naksir sama si itu. Ternyata, nah, jadi Udah putus asa dikirain ya kasih kesempatan. Umi buka headset. nah, jadi memang harus dilarang, kan ada larangan jangan terlalu berlebihan gitu ya. Berharap, wah ini pasti melamar saya, ternyata dia melamarkan bapaknya untuk ibunya. Gitu ya. Iya. Sedih sekali. Sedih, memang saya juga sedih tuh ngedengernya. Aduh, Mm. saya bayangin saya mewakili Abi malam ini ingin melamar Umi Kulsum untuk menjadi istri Abi. Aduh, langit runtuh. Kami ingin menyatukan dua keluarga ini. Tadinya saya mau menambahkan satu kalimat, tapi saya nggak keburu riset. Itu boleh, masih boleh nggak sih menikah? Kan bukan darah. Sorry, saya tadinya menambahin, tapi saya nggak sempat riset. Nggak Oh, apa-apa. jadi anaknya ikut nikah juga. Ikut nikah juga. Boleh nggak sih itu? Kurang tahu saya. Saya belum riset. Tadinya mau ditambahin gini. Jadi saya mewakili Abi, tapi saya juga mencintai Salma. ya Salma. Kata Abi, boleh kita kawin massal gitu. Jadi komedi ya. Oke. Jadi oke gitu ya. Ini karena waktu saya kembalikan dulu ke Mbak Ayu. Oke, penutup dari saya. Ya. Jadi sekali lagi, setiap kita mau menulis sesuatu fiksi mini, pertama kali pahami dulu setting lokasinya, jangan banyak-banyak. Harus satu lokasi. Boleh ditolerir ada yang lain, misalnya tadi di rumah, boleh dari dapur ke ruang tengah, boleh. Yang dominannya di ruang tengah atau di dapur, pilih salah satu. Kemudian yang tadi Ibu menarik, salah sangka Ibu Nurhayati. Ya, kalau baca fiksi mini kita harus siap-siap nih. Siap-siap apa sih ini salah sangka nih pasti. Tapi gimana salah sangkanya? Gitu. Yang kayak gini kan walaupun udah ada perasaan salah sangka, mudah-mudahan tidak begitu terlalu ketebak gitu. Tapi menduga-duga aja, menduga-duga tapi aduh gitu. Mudah-mudahan fiksi mini yang saya tulis ini tidak mengecewakan karena memang menulis fiksi mini itu luar biasa ininya Pak, berpikirnya. Bukan melamun ya. Nah, terima kasih. Terakhir ditunggu karyanya yang nanti akan dikurasi oleh tim redaksi dan dipilih siapa pemenangnya 3 orang, kemudian akan ada berapa buku dan saya juga akan menulis di antologi itu sehingga bisa satu antologi dengan saya. Ingat, antara 300 minimal hingga maksimal 500 kata. Satu lokasi dan endingnya mengejutkan. Itu ya, nggak boleh lebih dari 500 kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, terima kasih Bapak Gol Agong dengan materinya yang luar biasa dan banyak sekali plot twist yang tidak diduga dan mengejutkan dari tadi contoh-contoh tulisan dari Bapak. Dan sebelum kita mengakhiri nih, kita ingin foto bersama dulu sebelum saya Oke. menutup. Saya share-nya stop share dulu ya. Ya, baik. Ya, Mas silakan. Indra, apakah ready untuk foto bersama? Mbak Ayu, boleh nggak saya minta 1 orang aja yang lama? Yang Ya, lama ini kan ada yang boleh, ikut boleh. ngasih respon apa yang harus saya lakukan. Udah benar nggak sih yang saya lakukan supaya tidak bosan gitu. Gimana? Ada saran nggak? Siapa yang mau raise hand bantu saya? Karena ini tiap bulan 1 kali muncul, lalu yang lama masih aja ikut gitu. Nah, Boleh. gimana? Yang sudah pernah ikut boleh
Raise hand, Satu orang aja. satu orang bisa raise hand. Mana nih? Eh, siapa? Nah, ini Ibu Rini. Ibu Rini? Rini. Ibu Rini udah berapa kali ikut Bu Rini? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Bu. Saya udah 4 kali ikut Pak Guru Wah. Agong. Luar biasa 4 kali. Terus lolos berapa Bosen-bosen kali? saya. Ikut berapa buku? Saya ikut yang Gema Takbir, Wis. Penulis Perlente. Lalu yang satu tuh saya belum beli, belum dikirim. Apa Bunga yang ketiga? Widelia kalau nggak salah. Wah. Seikat bunga. Bunga ya. Seikat Gimana bunga perasaan Ibu? Widelia. Senang ya Bu ya? Senang Yang ada di terakhir antologi. Api saya masuk tapi belum tahu masuk buku mana. Nah, jadi senang ya Bu ya, Bu Rini? Saya senang, tapi saya hari ini saya merasa saya kok sepertinya ada salahnya ya Pak Guru Agong. Salahnya apa? Salahnya tuh lokasi saya itu loh. Oh, jadi Saya masuk kurasi terus itu sampai 4 kali, tapi hari ini saya perhatiin kok kayaknya lokasi saya kok kayak lebih dari satu. Jadi misalnya gini, gimana? yang lain itu saya tuh seperti flashback. Jadi saya memikirkan, saya terkenang apa-apa yang ada di tempat lain gitu. Oh, nggak apa-apa Bu. Gini, misalnya gini ya. Aku duduk di kafe, setting lokasinya kafe kan. Aku teringat ibuku di rumah, sedang apa dia ya? Apakah dia sekarang sedang bahagia seperti aku di kafe? Boleh Bu. Tapi Ibu jangan pindahin. Tapi Ya, jangan maaf Pak pindahin. Guru Agong. Saya cerita yang punya saya yang pertama aja ya. Ya. Jadi gini, saya tuh ini agak ke arah cerita nyata gitu, tapi ya Ya. saya fiksikan gitu. Jadi saya tuh sering kedatangan anak saya yang titip bayi lah ke saya gitu, titip anaknya ke saya kalau dia kerja. Nah anak saya tuh, saya jengkelnya tuh tiap buka masker, kan dulu zaman COVID itu loh. Jadi orang mesti punya persediaan masker di rumah. Tiap buka masker tuh nggak pernah nutup gitu. Saya tuh aduh jengkel banget saya tuh. Terus saya tuh teringat zaman dulu. Nah, itu zaman dulu, waktu saya masih muda, masih anak-anak, ada saya tuh punya ibu tiri gitulah. Ibu saya meninggal, terus saya punya ibu tiri. Nah, ibu tiri itu saya tuh punya kebiasaan nggak nutup apa-apa gitu, nggak nutup odol, nggak tutup kecap gitu. Itu saya ceritain di Nah, situ. itu apakah ceritanya pindah ke sana? Apa Ya, cuma saya Ibu pindah ke sana, tapi dengan saya cerita, misalnya saya cerita ke suami saya, aduh saya jadi teringat pada ibu tiri saya dulu begitu. nggak gitu. apa-apa Bu, kalau Tapi misalnya hanya lokasi saya dialog. tetap di rumah, misalnya di meja makan gitulah. Ya, kalau Ibu cuman bicara sama suami, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu pindahin lagi cerita ke sana, Mas Indra harus lebih ketat ininya apa kurasinya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada lokasi 2, Ibu pindah ke lokasi yang lama, jadi ada 2 cerita pindah-pindah gitu. Itu saran saya sih diperbaiki jadi lebih pada dialog saja. Misalnya, Mas, saya jadi ingat ya ibu si Anu di Magelang, bla 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 bla. Nggak ada masalah Bu. Ya, tapi jangan dipindahkan. Gitu ya. Loh, saya teringat masa kecil gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau cuma Macam-macam itu yang seperti nggak itu. nutup nggak apa itu. Nggak apa-apa kalau seperti itu, asal jangan kemudian bercerita jadi ada dialog, ada dan sebagainya. Oh, enggak, itu saya Nggak cuma apa-apa. cerita Ya. sama suami saya yang kebetulan ya duduk Ya, di situ. nggak apa-apa. lalu- Saya juga ada beberapa yang begitu, ada yang misalnya teringat masa lalu, misalnya ke kampung halaman saat bertemu dengan si Anu, tapi dari di dalam beberapa kalimat nggak apa-apa yang kayak gitu. Oke. Ya. Ya, saya masih berusaha Pak Guru Agong, saya berusaha supaya fiksi Nah, ini Ibu saya bisa bosan nggak bagus. udah ikut 4 kali? Ada masukan nggak ke saya kritikan? Bosan nggak Bu? Apa masih tetap Oh, loh, saya senang? malah penasaran kok. Kalau saya malah penasaran, pengen menjadi lebih bagus, lebih bagus. Nah, Oke. ini malam ini baru saya merasa kayaknya saya kok lokasi saya tuh kok agak Ya. salah ya, saya Boleh, gitu ya. boleh. Terima kasih Bu. Gitu. Nanti Ibu mulai memperbaiki ya Bu agar hati-hati dengan lokasi. Begitu Mbak Ayu, Mas. Oke. Mas Indra mau ngasih Terima ini nggak, Mas kasih Indra? Pak Closing. Guru Terima kasih Bu. Agong, Mbak Ayu.
Ya, Terima kasih, Bu. Jadi keren banget ya, ternyata nggak bosan loh, Pak, walaupun setiap setiap bulan ada terus, iya. selalu dinanti ilmunya ternyata. Ya, sayang sekali nih, Mas Indra, kita langsung foto bareng dulu ya, Mas Indra, sebelum Ya. kita tutup. Oke. Ya, silakan buka kameranya, nanti kita foto bareng dengan Pak Golago. Ya, ini ada 12 slide. Ini slide yang pertama, kita mulai. Ya. Silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, Salam literasi. salam literasi. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Wah, Mas Hari pegang buku saya tuh. Oh iya. Slide ke-6. Slide ke-7. Mbak Slide Dewi, ke-8. Mbak Dewi Adawiyah anaknya lucu tuh di belakangnya. Slide ke-9. 10. 11. 12. Nah, Mas ini Imam Suhari, Mas Imam Suhari, apa kabar tuh? Itu istrinya yang belakang tuh. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Mohon doa besok saya sampai 5 Agustus di Kepulauan Riau, Luar belusukan ke biasa. taman-taman Doain bacaan. Kak Gul Agong. Ya, Oke. doain Ya, ya. Bagaimana Mbak Ayu? Sudah oke. boleh? Saya tutup sebentar. Ya, Boleh, Pak Gong? boleh, boleh. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber hari ini, Bapak Gol Agong, yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa dan memberikan insight kepada kita tentang penulisan fiksi mini. Saya ingin membacakan sedikit konklusi dari kelas kita hari ini. Yang pertama, ternyata jika kita ingin menjadi penulis, kita harus suka membaca, karena kita harus menginput dan mengisi selalu ceruk hati dan rajin traveling. Lalu membaca 30 menit per hari memiliki banyak sekali manfaat. Lanjutnya tentang fiksi mini yang akan diterbitkan untuk dalam antologi bersama si publishing dan Pak Gol Agong ini memiliki 300 sampai 500 kata dalam pembuatannya, dan lokasi atau setting tempat hanya ada satu. Lalu jangan lupa diberi akhir cerita yang mengejutkan. Baik, sekian konklusi Ini dari Mbak tuh kami. penyiar Ya, radio ya Mbak? Penyiar radio? enggak, Pak. Oh, MC cabutan. Oke. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Sampai detik ini pun masih ada di angka 279. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk mengikuti di Zoom meeting malam hari ini, bisa mengikuti di YouTube yang nanti linknya akan dibagikan di grup WhatsApp. Untuk syarat-syarat pengiriman juga akan dibagikan di dalam grup WhatsApp. Lalu untuk pengirimannya juga detailnya nanti akan dijelaskan di grup WhatsApp oleh admin. Baik, saya MC malam hari ini Dian Ayu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih kepada si publishing yang telah menyelenggarakan acara-acara yang bisa memberikan insight tentang literasi dan membangun kecintaan membaca serta menulis bagi para teman-teman yang mulai cinta dengan menulis. Terima kasih kepada Pak Gol Agong untuk karya-karyanya, untuk ilmunya. Terima kasih kepada Pak Indra dan kepada seluruh peserta malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Gong. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Ini yang namanya absen nanti kami share di grup ya. Jadi tetap simak info di grup, nanti ada daftar absen dan info-info lainnya. Dan bagi yang belum punya bukunya Pak Golagong ataupun e-booknya, nanti bisa pesan ya supaya teman-teman bisa menulis fiksi ini dengan bagus. Oke, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Indra. Izin saya menutup Zoom meeting room-nya. Oke ya, saya tutup. Hitungan 1, 2, 3 ya, saya tutup.